dulu, begitu ya. Dan yang saya mau perkenalkan hari ini adalah transfer faktor formula dan transfer faktor plus. Ini peringkat kedua di dunia, 283%, dan yang ini yang plus peringkat pertama di dunia, 437%. Nah, ini bukan obat, ya Bapak Mama, bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan susu, apalagi kalung-kalung, gelang-gelang, sendal-sendal, ya, kaos kaki, ikat pinggang. Oh, ada yang kaca-kaca direndam air, airnya diminum, ya. Kaca-kaca yang ditempelin itu yang sakit, sampai yang di center, yang nyenterin juga ikut sakit. Banyak, saya kan udah keliling ke Montpellier, udah macam-macam juga saya udah tahu ya. Bukan ya, Pak Norman, ini bisa nggak nyembuhin saya punya asam urat? Nggak bisa. Bisa nggak saya punya kolesterol sehat, sembuh dengan konsumsi? Nggak bisa. Bisa nggak saya punya asma, kanker, tumor? Bisa nggak sembuh? Tidak, nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit hanyalah siapa? Diri kita sendiri. Yang dia lakukan di dalam tubuh adalah mengembalikan kemampuan tubuh kita sehingga tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apapun itu yang ada di dalam, baik yang sudah dirasakan saat ini atau yang sudah ada tapi belum dirasakan. Karena penyakit juga pinter, Bapak-Bapak. Contoh, kita mungkin misalnya ada atau pernah dengar ya, ada orang sakit kanker, masuk ke rumah sakit, tahu-tahu stadium berapa? Stadium 4. Nah itu stadium 1, 2, 3-nya kemana? Ya kan? Tahu-tahu ke stadium 4. Kenapa? Karena dia tahu kapan dia harus sembunyi, kapan saat yang tepat untuk dia hantam badan kita. Wah, ini orangnya sudah lemah, sudah lansia, sudah kita hajar. Ini saat yang tepat begitu. Terus kalau ini bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, isinya apa? Kandungannya. Nah ini yang menarik. Saya lihat banyak perempuan ya atau wanita-wanita. Nah saya terusin. Seorang wanita dari bayi sampai punya bayi, hidupnya kan pasti puluhan tahun. Dan semasa hidup pasti batuk, pilek, demam, mungkin pernah kena virus ini, virus itu, bakteri ini. Contoh bahkan mungkin yang nona-nona hari ini berarti sudah kena virus COVID, ya kan? Semasa hidupnya pernah melawan penyakit dan masih bisa bertahan hidup. Semua pengalaman ibu kita melawan penyakit semasa beliau hidup disimpan di sel darah putih di sumsum tulang belakang. Yang ketika wanita itu melahirkan, semua pengalaman itu ditransfer kepada bayinya melalui ASI pada hari ketiga sampai hari kelima. Makanya ASI hari ketiga sampai hari kelima warnanya agak kuning. Padahal saya belum pernah lihat. Biar sekedar info kan. Ya, siapa tahu tiba-tiba ada yang mau saya antarin belis ke rumahnya juga boleh. Kembali mendayu kan enggak? Bercanda ya. Jadi itu. Nah, ASI hari ketiga yang kita konsumsi atau yang bayi kita konsumsi waktu itu, itulah mengandung mineral, kalsium, antibodi manusia dan molekul transfer faktor ini. Begitu. Nah, tapi kan nggak mungkin, ya. Hari ini misalnya, Pak Norman bilang ASI hari ketiga bagus, ya. Bapak ada asam urat misalnya. Terus di rumah tetangga ada nona yang baru melahirkan. Begitu kan. Ditunggu nih, melahirkan tanggal 10 nih. Kata Pak Norman, ASI hari ketiga bagus kan. Orang datang ke rumah. Halo, selamat pagi Nona. Wah, saya dengar sudah melahirkan, selamat ya. Begitu kan. Kapan melahirkan? Iya Pak, 3 hari yang lalu. Wah, di dalam hati kan pas tuh. Bagaimana bayinya sehat? Kata nona itu, Bapak bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini saya lagi asam urat nih. Kan nggak mungkin kan Bapak itu bilang, boleh nggak bagi ASI-nya? Kan nggak mungkin. Pasti hanya untuk bayinya saja. Karena jumlahnya juga sedikit. Begitu. Nah, akhirnya
karena tidak bisa dikonsumsi untuk semua orang, akhirnya dilakukan penelitian. Ternyata Tuhan sudah kasih molekul yang sama persis seperti yang ibu kita berikan, tapi mereka punya jauh lebih kuat pada susu sapi dan kuning telur ayam. Tapi ini bukan susu sapi dan bukan kuning telur. Ya, jadi kalsium, protein, mineral, kolesterol, antibodi sapi, antibodi ayam, semua dibuang. Hanya molekul yang sama seperti yang ibu kita berikan, itulah yang ada di dalam sini. Nah, di dalam sini, ini ditambah yang dari Cina, ditambah yang dari Jepang, ditambah dari Amerika Utara, ditambah lidah buaya, dimasukin ke sini, jadilah yang ini. Makanya ini ada kandungan herbal. Kalau ini tidak ada kandungan herbalnya sama sekali. Nah, terus siapa aja dong yang boleh konsumsi Pak Norman kalau begitu? Bayi baru lahir, owe-owe, minum boleh. Ya. Ibu hamil menyusui, pasien ICU, lansia, cuci darah silahkan. Tidak ada efek samping, tidak ada kadar racun, tidak ada ketergantungan, tidak ada ketergantungan. Artinya kalau sudah sembuh boleh berhenti. Tidak ada overdosis, bisa konsumsi banyak-banyak juga silahkan. Tidak ada kontraindikasi. Maksudnya gimana? Kalau hari ini kita lagi minum obat dokter, boleh nggak Pak? Disamain? Boleh. Saya ada herbal yang lain, mau udah beli, mau dihabisin bareng-bareng? Boleh. Vitamin, ramuan, terapi, dicampur ke makanan, madu, susu, teh, kopi, bubur, silahkan. Itu jadi tidak ada pantangan atau pertentangan. Begitu. Ini ada sebuah penelitian di WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang meneliti atau mengkaji 20 pasien kanker. Namanya Dr. Daryl C, Associate Clinical Professor di WHO. Jadi 20 pasien kanker ini perempuan dan laki-laki, artinya kankernya macam-macam. Prognosisnya atau angka harapan hidup berdasarkan medisnya adalah 3,7 bulan. Jadi kira-kira bulan April nanti mereka semua sudah nggak ada, begitu. Nah, dari 20 pasien ini konsumsi transfer faktor ternyata 16 terbantu. Nah, ini yang mau saya bilang. Ini bukan obat dewa, bukan obat cespleng. Baru minum langsung gitu ya. Saya sehat kembali optimal gitu. Tidak seperti itu, ada prosesnya. Ada yang keberhasilan tingkatnya sampai 80%. Pasien kanker punya angka keberhasilan 10-15% aja itu udah luar biasa sekali. Ini 80%. Selanjutnya, yang paling baru ketika pandemi COVID kemarin, banyak orang atau produk-produk berseliweran di masyarakat bilangnya bisa untuk COVID, bisa untuk COVID. Tapi kan hanya bilangnya aja, hanya ngomongnya aja. Nah, kalau For Life ini ada hasil penelitiannya. Transfer factor as an option sebagai opsi for managing, untuk memanage atau mengatasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, nah, benar nggak sih dari penelitian itu yang Pak Norman ngomong itu benar nggak? Nah, ini adalah hasil di lapangan, boleh? Lanjut langsung, ya boleh. Nah, ini mungkin dilihat kurang jelas ya. Harusnya bisa lebih terang. Oh, udah paling terang. Oke, ini nenek saya yang paling sini. Nenek saya 84 tahun saat itu terkena COVID karena beliau jatuh di depan kamar. Jadi harus kita bawa ke rumah sakit. Kalau kita nggak bawa ke rumah sakit waktu itu, kita nggak tahu beliau COVID. Kenapa? Karena dokter-dokter dan perawatnya juga heran. Ini waktu awal, masih bulan April atau Mei itu kan COVID masuk bulan Maret ya. Jadi awal itu kan semua heboh, bingung, kita masih belum tahu apa-apa. Ini 84 tahun, tidak nafsu makannya masih bagus, tidak ada batuk, tidak lemas sama sekali. Karena selama ini sudah konsumsi